لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Amma ba'du bayaril hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan nikmat pada kita sekalian, sehingga sampai dengan detik ini kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini, dan pada saat ini kita sudah bisa masuk tahun 2024, yang berarti kita telah meninggalkan tahun 2023 yang tentunya di 1 tahun yang lalu telah kita laksanakan segala kegiatan baik amal ibadah, amal soleh maupun amal-amal yang akan bisa memberikan manfaat pada yang lain. Tentunya kita harap mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan menjadi amal-amal yang akan bisa kita nikmati dalam kehidupan akhirat yang abadi dalam kondisi bahagia. Jamaah maghrib rahimakumullah, mengawali tahun baru ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang tentunya tema ini sudah biasa kita dengarkan, yaitu tetaplah dalam hidayah Allah. Jamaah maghrib rahimakumullah, hidayah Allah itu adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam, untuk meyakini keimanan kita kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, sehingga kita akan tetap berada di jalur yang benar, yaitu selalu mengedepankan segala amal ibadah kita, amal-amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah, itu penting sekali. Hidayah adalah sebab yang paling utama di dalam kita mendapatkan keselamatan dan kebaikan hidup di dunia sampai di akhirat. Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Artinya, siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Jadi hidayah itu sangat penting bagi kita, agar kita bisa selamat hidup kita di dunia maupun akhirat. Karena itu, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam maupun di luar sholat, kita akan melewati satu ayat, yang ayat itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus dan benar. Itu permohonan yang tidak pernah kita lupakan
dan tidak pernah kita lewati pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, yang itu semuanya adalah merupakan satu hal yang akan bisa membawa diri kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, beberapa cara bagaimana supaya kita tetap dalam hidayah Allah. Jadi kita tidak diam kemudian hidayah itu akan tetap, tetapi kita harus tetap berusaha bagaimana supaya hidayah Allah itu tetap ada pada diri kita. Yang pertama, berpegang teguh kepada agama Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Jadi berpegang teguh kepada Allah, agama Allah adalah merupakan bagian dari cara kita untuk tetap berada di dalam hidayah Allah. Karena itu kita diperintah oleh Allah untuk tetap berpegang teguh pada agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dalam surat Ali Imran bisa kita lihat. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah secara keseluruhan, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, kita diperintah oleh Allah bagaimana supaya kita berada di hidayah Allah, maka kita harus tetap di dalam berpegang teguh kepada agama Allah. Kemudian di ayat lain disebutkan, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, perintah ini tentu juga kepada kita semua, karena wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad itu disampaikan pula kepada kita semuanya. Karena itu perintah ini, perintah untuk tetap berpegang teguh kepada agama Allah, ini adalah juga perintah kepada kita. Kemudian di dalam ayat lain disebutkan, alladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'mina wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran azima. Orang-orang yang bertobat, kemudian mengadakan perbaikan di dalam amal-amalnya, kemudian berpegang teguh pada agama Allah, ya, kemudian mengikhlaskan ya, di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama hanya karena Allah, faulaika malmuna, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang mukmin, fasawfa yu'tillahu mu'mina ajran azima, dan Allah akan memberikan ya, satu petunjuk pahala yang besar ya kepada orang-orang mukmin. Nah, ini adalah satu cara. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap berada di dalam hidayah Allah. Yang penting bagi kita di dalam hidup kita ini. Sehingga dengan hidayah itu kita akan bisa menjalankan semua perintah Allah dengan baik. Kemudian yang kedua, bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita harus selalu merasa berdosa. Kita harus yakin bahwa kita ini pasti pernah berbuat dosa.
Karena itu sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk juga kepada orang-orang yang bertobat. Jadi Allah akan menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Kalau dia itu tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka dia akan disesatkan. Tetapi Allah juga akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Di mana setiap orang yang berbuat salah, kemudian istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, maka dialah orang-orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamat taubatu Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya kata Allah, tobat itu adalah bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan, ya, melakukan keburukan dengan kebodohannya. Kemudian tobat, segera bertobat pada Allah. Fa'ulaika yatubullah, maka Allah akan menerima tobatnya bagi mereka. Wa kana Allah aliman hakimah, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tobat itu adalah orang yang melakukan kesalahan kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu dinamakan tobat. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga disebutkan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka atau orang-orang yang mengerjakan dosa, melakukan dosa, audolamu amsahum, atau mendolimi diri mereka, menganiaya diri mereka, zakarullah, kemudian ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian ya, mohon ampun atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu, kemudian tidak meneruskan apa yang telah dikerjakan dosa itu. Jadi tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah dilakukan, maka dia itu namanya orang yang bertobat. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, dosa, kemudian tobat, ya, istighfar, melakukan lagi, lah itu nanti perhitungannya lain. Ya. Ya. Karena itu maka bagi orang-orang yang bertobat hendaknya tidak pernah ada upaya untuk melakukan amalan-amalan yang telah dilakukan agar dia itu betul-betul bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini.
Kedua. Iya. Ayo, lapo. Saya gede no. Rata air lapo. Kayak tele ilo, gitu gede no. Ya, mohon maaf ya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan cinta dan suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Kemudian yang berikut dalam sebuah hadis disebutkan An-Ibnu radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi itu, jadi seperti kalau peristiwa Fir'aun dulu, pada saat ditenggelamkan baru dia bertobat, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang yang mau meninggal, sudah nyawanya sampai tenggorokan, kemudian baru tobat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu senyampang kita masih hidup, masih diberikan kekuatan untuk bisa beribadah pada Allah, maka perbanyaklah ibadah pada Allah dan perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan sedikit demi sedikit mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Anil Agharib ibn Yasaril al-Muzanni radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala ya ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu fil yami ilahi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah dalam hadis ini, tobatlah kamu kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya saya bertobat kepadanya dalam satu hari itu 100 kali. Itu Rasulullah yang dijamin selalu diampuni dosanya oleh Allah. Dijamin tidak pernah berbuat dosa, tetapi beliau masih tetap bertobat, masih tetap istighfar pada Allah. Nah, sekarang kita bagaimana? Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah dan selalu berusaha mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan dan meneguhkan hidayah Allah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Ini Allah berjanji kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Artinya yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Janjinya apa? Lanahdiyannahum subulana. Maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan Allah itu jalan yang lurus dan benar. Ya, kalau jalannya manusia, satu saat lurus, satu saat tidak lurus. Satu saat benar, satu saat tidak benar. Maka itu ada satu ungkapan, ikutilah kebenaran, jangan mengikuti orang yang benar. Kenapa?
kalau kita mengikuti kebenaran, nanti akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau mengikuti orang yang benar hari ini belum tentu benar untuk hari esok. Nah, karena itu ulama ini mengatakan ikutilah kebenaran, jangan mengikuti orangnya. Jadi kebenaran itu adalah tentunya kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran yang hakiki adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh sebab itu kita diperintah oleh Allah untuk bersungguh-sungguh di jalannya. Wajahidu billah haqqa jihadi. Ya, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh atau dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Jadi kita diperintah untuk selalu bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, dengan sungguh-sungguh dengan sebenarnya. Kemudian ayat lain mengatakan am khasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi untuk bisa masuk surga maka syaratnya diantaranya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian jamaah maghrib rahimakumullah, yang keempat, tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jamaah maghrib rahimakumullah, ayat-ayat Allah itu benar adanya. Tidak ada ayat-ayat Allah, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis itu bisa kita lihat dalam Al-Quran, itu ayat-ayat Allah. Yang tidak tertulis bisa kita lihat di sekeliling kita. Itu adalah juga merupakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat yang kauniyah dan ayat yang ghairu kauniyah. Ya. Ini merupakan satu tantangan bagi kita. Maukah kita betul-betul meyakini bahwa ayat-ayat Allah itu benar? Apakah kita justru akan mendustakannya? Nah, itu perlu kita introspeksikan pada diri kita. Karena apa? Karena kalau ada orang yang mendustakan ayat Allah, maka akan dipalingkan. Ya. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah itu akan dipalingkan, akan dihindarkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari daya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan sa'asrifu an ayatil ladzi Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku mereka yang menyombongkan diri di muka bumi dengan satu cara yang tidak benar. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka itu melihat ayat-ayat dari Allah, dia tidak beriman padanya, tidak percaya. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Kalau dia melihat petunjuk Allah, dia tidak mengambilnya, tidak mengikutinya. Wa iyyaru sabil ghayyi yattakhidhu sabila. Tetapi kalau dia melihat ya pada jalan-jalan ghayy yang tidak benar, yattakhidhu sabila, jalan yang sesat, maka dia mengikutinya. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai.
Jadi orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau menerima dan mengimani ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan adanya ayat Allah yang benar, bahkan kalau ada petunjuk-petunjuk yang benar juga tidak mau mengikutinya. Tetapi kalau ada jalan yang menuju kesesatan, justru dia akan mengikuti. Maka dia itu adalah orang-orang yang mendosakan ayat-ayat Allah. Ya. Itu. Innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melebihi batas dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendusta. Ya. Jadi kalau ada orang yang selalu berbuat yang melampaui batas, artinya banyak berbuat dosa, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dia tidak akan berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai sekalipun untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian ada hadis yang panjang ya, An Abdillah qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Untuk bisa berada di di hidayah Allah, maka harus berlaku jujur. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan menunjukkan atau membimbing kepada kebaikan, kepada ketaatan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan atau ketaatan itu akan membimbing kepada masuknya surga. Ya, jadi kemudian di hadis yang selanjutnya itu wa iyyakum wal kadziba. Jauhilah perbuatan dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu membimbing kita kepada keingkaran, fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keingkaran itu akan membimbing kita untuk masuk neraka. Nah, jadi kalau kita ingin tetap berada di hidayah Allah, maka kita harus banyak melakukan kebenaran, kejujuran. Tidak boleh kita melakukan kebohongan, mendustakan ayat-ayat Allah. Ini sangat fatal bagi kita kalau kita ini sering berbuat dusta kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang kelima, agar kita tetap di dalam hidayah Allah, maka kita hendaknya selalu menjalankan sunnah Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah maghrib rahimakumullah. Rasulullah ini selalu membimbing kita kepada kebenaran. Selalu membimbing kita kepada hal-hal yang bisa memberikan jalan untuk menuju kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya di akhirat. Rasulullah selalu memberikan petunjuk kepada kita, bagaimana supaya kita ini bisa melakukan amalan-amalan yang akan bisa membawa kita menjadi perbaikan-perbaikan, perubahan dari keburukan kepada perbaikan, kepada kebaikan. Ini satu penting sekali, karena itu kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengikuti sunnah Rasul. Di mana Allah berfirman,
Wa ma atakumur rasulu fakuduhu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasulmu, maka ikutilah. Artinya apa? Apa yang disunnahkan, yang dijalankan oleh Rasul, maka ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicegah ya, oleh Rasul, maka jauhilah. Ya. Ini satu perintah yang singkat, tetapi kalau kita lalai dari perintah ini, maka kita akan menjadi orang yang sesat. Orang yang tidak berada di jalan, di petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan, falaisa minni, dan yang tidak ya, ada dari petunjukku, ya, bahwa raddun, maka akan tertolak. Jadi orang yang melakukan amalan yang tidak ada sunnah dari Rasul, tidak ada tuntunan dari Rasul, maka dia akan ditolak. Artinya tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itu amalan apapun yang kita lakukan, ini harus merujuk kepada tuntunan Rasul. Sholat kita, zakat kita, amal-amal soleh kita, tentu harus kita sinkronkan, kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimana kita sholat? Maka kita harus banyak membaca petunjuk-petunjuk dari Rasulullah yang bisa kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena apa? Karena Allah hanya memerintahkan aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana kita sholat? Tidak tahu. Kalau kita tidak membaca tuntunan dari Rasul. Bagaimana kita takbir, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, apa yang harus dibaca, seluruhnya ada pada hadis Rasulullah. Al-Quran hanya memerintah kepada kita, aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi cara-cara sholat yang dituntun Rasulullah Muhammad SAW berbeda dengan cara-cara sholat yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Misalnya sholatnya pada saat Nabi Ibrahim berbeda dengan kita. Tidak seperti yang kita laksanakan sekarang. Ya. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita ya, untuk mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah dalam apa saja ibadah kita, amalan-amalan yang lain yang supaya kita benar di dalam melaksanakannya, maka kita harus banyak membaca petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang melakukan amalan ibadah khususnya, kemudian tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka dia akan ditolak. Nah, ini maka kita perlu banyak mengkaji. Satu contoh begini, seorang yang jadi imam sholat jamaah, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, begitu iqamah selesai, imam tidak boleh langsung takbir Allahu Akbar, tidak boleh. Rasulullah pada saat ya, akan menjadi imam, setelah iqamah selesai, sebelum dia sholat, maka dia menghadap kepada makmum. Sawwu suhufakum,
fa inna tasbata suhufi min iqamati sholah. Atau yang lain, sawu suhuakum fa inna tasbata suhufi min tamami sholah. Artinya apa? Supaya imam itu melihat makmum untuk meluruskan shop, menata shop. Shopnya harus lurus, rapat. Lah rapat shop itu bagaimana? Ada tuntunannya. Apakah harus mengidik kaki, menginjak kaki, atau bagaimana? Ada tuntunannya. Karena itu jadi imam itu tidak gampang. Ya. Jadi ada yang imam sawu suwakum tapi menghadap ke barat, itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi membalik kepada imam, kemudian baru mengatakan sawu suwakum fa inna tasbata suhufi min iqamati sholah atau min tamami sholah. Ya. Baru kemudian setelah shop rapi, ya rapat, nah, kemudian baru membalik untuk mulai takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, ini tuntunan sholat yang harus dilakukan oleh orang yang mau sholat berjamaah. Bagi imam maupun makmum ada cara-caranya sendiri. Bagaimana kalau makmumnya satu? Bagaimana kalau makmumnya lebih dari satu? Bagaimana kalau makmumnya ada laki-laki dan perempuan? Ada tuntunannya masing-masing. Karena itu banyak-banyaklah mengkaji tentang itu. Ya, kalau tidak, kita akan berada di jalan yang tidak benar. Ya. Ini, jadi kita diwajibkan Allah untuk selalu mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Jangan sampai kita menyimpang darinya. Kalau kita menyimpang, maka kita tidak akan bisa melaksanakan amalan itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sehingga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul atiullah wa ati Rasul fa in tawallu fa inna ma alaihi ma kumila wa alaikum ma kumiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illal balagul mubin. Dalam ayat ini ada wa in tuti'uhu tahtadu. Diawali dengan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi kemudian ada kata-kata, kalau kamu taat kepadanya, maka kamu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi pertama ada perintah taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu mentaatinya, maka kamu akan berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali. Karena itu ketaatan kita kepada Allah, juga taat kita pada Rasul. Taat kepada Rasul berarti kita sudah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Taat pada Rasul berarti kita menjalankan seluruh sunnahnya yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah maka perlu kita pada diri kita, apakah sudah seperti itu atau belum. Nah, agar kita betul-betul dalam hidayah Allah, maka taat pada Allah dan Rasul dan mengikuti apa yang diperintahkan, itu adalah cara yang sangat tepat untuk mendapatkan atau berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yaitu meneladani salafus sholih yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Salafus sholih itu adalah orang-orang yang sholih, ya, yang dahulu, ya, orang-orang dulu yang sholih. Mereka yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Itu yang harus kita patuhi, yang kita ikuti, yang kita tiru, yang kita teladani. Ya. Jadi kalau teladan utama adalah Rasulullah, karena Rasulullah sudah dinobatkan oleh Allah sebagai sesosok manusia yang menjadi teladan bagi kita. Ya. Ayatnya sudah sering kita dengar, tidak perlu saya sampaikan. Tetapi yang jelas
Rasulullah lah yang menjadi teladan utama dalam kehidupan dunia ini. Bagi siapapun, bagi seluruh manusia. Nah, kemudian turun ya, kepada para sahabat dan sebagainya, sehingga kita disebut dengan orang-orang yang harus meneladani mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, fa'in amanu bimithli ma amantu bih, faqad ihtadaw, fa'in tawallu fa'in namahum fi shiqaq, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fa'in amanu bimithli ma amantu bih, jika mereka beriman seperti apa yang kamu beriman kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang beriman seperti kita beriman pada Allah, maka orang itu berarti mengikuti jalan yang benar. Faqad ihtadaw, maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tawallaw, apabila berpaling, fa innahum fi shiqaq, maka mereka berada pada satu jalan yang tidak benar, ya, shiqaq, ya, artinya adalah permusuhan. Fasayakfikahumullah, maka dan dia Allah akan memelihara kamu dari mereka. Bahwa Samiul Alim, dan dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, 6 inilah yang bisa kami sampaikan di dalam malam ini, pada malam ini, bagaimana supaya kita tetap berada di dalam hidayah Allah. Karena itu mari kita berusaha bagaimana supaya ajaran agama, ya, berpegang teguh pada agama Allah, dalam ini adalah agama Islam. Dan kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Sehingga ditegaskan di dalam ayat yang 85, siapa yang masih mencari-cari agama selain Islam, bahwa yabtaghi ghairil Islam dinan, sebagai agama, maka akan ditolak. Fala yuqbal, tidak akan diterima. Ya. Karena itu mari kita senantiasa berpegang teguh pada agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang harus kita ikuti, ya, syariat-syariatnya kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kalau kita berada dalam agama Islam, berarti kita menjadi umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik di dunia ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Kalian semua, hai umat Islam, adalah umat yang terbaik. Umat yang paling unggul di dunia ini. Tapi dengan syarat, yaitu melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kejahatan dibiarkan saja, ada keburukan, ada kemaksiatan dibiarkan saja, itu berarti bukan umat yang terbaik. Kalau ada seorang pemimpin yang membiarkan, ya, kemaksiatan, tidak mau merubahnya untuk menjadi kebaikan, ada keburukan dibiarkan saja, maka walaupun dia mengaku sebagai seorang Islam, maka bukan bagian dari umat yang terbaik.
Kalau ada calon pemimpin yang tidak mau membuat satu program, melakukan perubahan dari keburukan kepada kebaikan, berarti bukan bagian dari umat yang terbaik, meskipun dia mengaku sebagai orang Islam. Karena itu berbahagialah kita kalau sampai saat ini masih tetap dalam Islam. Sehingga kita insya Allah akan menjadi umat yang terbaik dan akan menjadi manusia yang selalu berada di hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syaratnya kita harus berada di dalam Islam. Sehingga diperintah oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali tetap dalam Islam. Sehingga Islam kita harus kita pegang sampai dengan mati. Jangan sampai kita meninggal dunia keluar dari Islam. Apa ada? Ada. Awalnya khusyuk, ibadah khusyuk, tapi menjelang meninggal dunia, dia tidak seperti itu. Akhirnya dia tidak menjadi orang yang meninggalkan dunia dengan berpegang teguh pada agama Allah. Karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa berada di dalam Islam, berpegang teguh kepada Islam, melaksanakan syariat-syariat Islam. Dengan itu maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu berjalan pada jalan yang lurus dan benar. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.